Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Ardika, aku dari Prodi Manajemen Keuangan Negara, kelas MKN 14. Nah, jadi kali ini aku bakal ngebahas materi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi tentang mengukur tingkat inflasi. Jadi, khususnya perbandingan antara PDB deflator dengan indeks harga konsumen atau IHK. Nah, sesuai RPS yang kita ketahui gitu, di pertemuan 9 ini ya ada materi tentang pendapatan nasional sampai dengan PDB deflator dan indeks harga konsumen, khususnya di submateri 9.3, yaitu mengenai inflasi. Oke, untuk outline materinya sendiri itu yang pertama ada konsep inflasi, yang kedua ada PDB deflator, ketiga IHK, keempat perbandingan antara PDB deflator dengan IHK, yang kelima penyebab inflasi, dan yang keenam kebijakan inflasi. Baik, yang pertama mengenai konsep inflasi. Jadi intinya inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa terus-menerus secara menyeluruh selama periode waktu tertentu gitu ya. Di sini ada kata kuncinya tuh harganya naik terus-menerus, terus si barang jasanya tuh menyeluruh gitu. Nah, kita ambil contoh misal andai kata di Indonesia gitu ya, harga tomat itu naik dalam waktu setahun itu misal naiknya 20% misal. Tapi barang yang lain tidak naik anggapannya misal. Nah, itu tuh belum bisa dianggap inflasi karena yang naik harganya itu tomat doang gitu. Nah, kemudian inflasi juga kan tadi periode waktunya tertentu ya. Biasanya bisa triwulanan atau semesteran maupun tahunan. Nah, misal nih seluruh barang jasa itu naik gitu ya, sebanyak 5% misal di Indonesia tuh. Tapi hanya dalam satu hari misal. Nah, itu juga belum bisa dikatakan inflasi. Gitu. Jadi, ketika inflasi itu misalnya ketika seluruh barang jasa gitu ya di Indonesia tuh naik nih, misal 3% lah katakan. Waktunya dalam waktu 1 tahun. Nah, itu baru bisa dikatakan inflasi. Akibatnya daripada inflasi ini adalah yang pertama, nilai mata uang menjadi turun. Jadi nilainya tuh turun. Sehingga bisa mengurangi daya beli masyarakat gitu ya. Kemudian karena daya beli masyarakat ini turun gitu ya, karena harga-harga barang jasa tuh naik gitu. Jadi kita tuh bisa ngebeli suatu barang tuh akan terasa mahal gitu daripada kondisi sebelum adanya inflasi. Nah, instrumen perhitungan inflasi itu ada dua diantaranya. Yang pertama, PDB deflator. Yang kedua, indeks harga konsumen atau IHK. Oke, lanjut. Nah, kita bahas instrumen inflasi yang pertama terlebih dahulu, yaitu PDB deflator. Nah, PDB deflator ini tuh perbandingan antara nilai PDB nominal dengan PDB real. Nah, PDB deflator ini nunjukin perubahan harga barang dan jasa. Gitu ya. Nah, bisa dilihat di rumusnya PDB deflator sama dengan PDB nominal per PDB real dikali 100. PDB deflator ini juga digunakan untuk menghitung inflasi gitu kan, yang sebelumnya sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya. Nah, cara ngitung inflasi dari PDB deflator ini intinya deflator di tahun berjalan dikurangi deflator tahun sebelumnya, terus hasilnya dibagi
PDB deflator tahun sebelumnya. Nah, udah gitu dikali 100%. Ketemu deh hasil inflasinya. Itu instrumen yang pertama. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jadi intinya kita disuruh ngitung PDB deflator, tingkat kenaikan harga atau inflasi tahun 2014, dan pertumbuhan ekonomi tahun 2014. Langsung aja kita bahas gitu ya. Nah, pertama-tama kan kita disuruh ngitung PDB deflator ya. Kita cari dulu PDB deflator yang tahun 2013 sama yang 2014. Nah, yang PDB deflator 2013-nya itu kita cuma ngebandingin GDP nominal sama GDP realnya. GDP nominal bagi GDP real dikali 100. Yang tahun 2013 hasilnya adalah 106,73. Kemudian kita hitung lagi PDB deflator tahun 2014. Nah, GDP nominalnya kan 17.419, kemudian dibagi GDP realnya sebanyak 16.086. Kemudian dikalikan 100, hasilnya 108,29. Oke, clear ya jawaban yang PDB deflator tahun 2013 dan PDB deflator tahun 2014. Nah, sekarang kita lanjut nih ke step selanjutnya, kita ngitung kenaikan harga, tingkat kenaikan harga atau inflasi. Jadi di sini kan salah satunya bisa pakai PDB deflator ya, instrumen ngitung inflasi itu. Nah, rumusnya itu kan PDB deflator tahun yang ditanyakan dikurangi PDB deflator tahun sebelumnya dibagi PDB deflator tahun sebelumnya. Nah, di sini 108,29 itu PDB deflator tahun 2014-nya, kemudian dikurangi PDB deflator tahun 2013, tahun 2000 sebelumnya. Jadi 1 tahun sebelumnya. Dibagi 106,73 sama ya yang sebelumnya juga. Hasilnya 1,46%. Oke, udah ketemu tingkat kenaikan harganya. Kita lanjut tinggal ngitung yang pertumbuhan ekonominya nih. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu kan salah satunya bisa dihitung pakai GDP real gitu ya. Makanya di sini tingkat pertumbuhan ekonominya GDP real tahun ditanyakan dikurangi GDP real tahun sebelumnya, hasilnya dibagi GDP real tahun sebelumnya. Oke. GDP real tahun yang ditanyakan itu kan 2014. Nah, kan di sini 16.086 ya GDP real tahun 2014. Dikurangi GDP realnya yang tahun 2013 itu 15.710. Nah, hasilnya dibagi lagi GDP tahun 2013 yang tahun sebelumnya gitu kan. Hasilnya adalah 2,39%. Nah, gitu kira-kira pembahasan mengenai perhitungannya. Oke, kita lanjut ke materi outline yang ketiga, yaitu indeks harga konsumen atau IHK. Oke, jadi langkah ngitung inflasi dengan IHK itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu tentukan basket gitu ya. Basket di sini itu maksudnya menentukan jenis barang dan jumlahnya yang akan dijadikan dasar perhitungan untuk nentuin inflasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu tentukan harganya. Tentukan harga si barang yang ada di basket di tiap periodenya. Kemudian yang ketiga itu hitung nilai basketnya. Jadi kita harus hitung gitu ya, nilai basket di tiap periodenya. Nah, yang keempat itu kita nentuin tahun dasar sama ngitung IHK-nya. Gitu. Jadi si pemilihan tahun dasar dan penghitungan IHK setiap periode ini tuh perbandingan nilai basket di periode tersebut dengan nilai tahun dasar. Nah, kemudian yang kelima itu kita ngitung tingkat inflasinya gitu ya. Jadi kita tinggal menghitung ukuran inflasi dalam waktu tertentu. Nah, di sini rumus IHK itu sama dengan total harga basket tahun T, tahun yang ditanyakan, dibagi total harga basket tahun dasarnya, dikalikan 100. Nah, itu mengukur IHK, kemudian ukur tingkat inflasinya itu IHK tahun yang ditanyakan dikurangi IHK tahun sebelumnya.
Kemudian hasilnya dibagi IHK tahun sebelumnya, lalu dikalikan 100%. Lanjut. Oke, di sini ada contoh soalnya. Intinya kita disuruh ngitung IHK tahun 2016 dan 2017. Terus ngitung tingkat inflasinya yang tahun 2017. Oke, kita mulai dulu dari ngitung IHK yang 2016. Jadi di sini tuh kan harus dikali dulu ya antara quantity sama price, antara kuantitas sama harganya gitu. Di sini yang IHK 2016 itu berdasarkan tahun dasarnya gitu, base year-nya, kuantitinya. Jadi 1 dikali 100, kuantitinya 1, kemudian ketika price-nya 100, ditambah 20 dikali 15, kemudian 20 dikali 25. Dibagi. Nah, di sini dibaginya itu terhadap tahun dasarnya gitu ya. Makanya di sini 1 kali 50, 20 ditambah hasilnya 20 kali 10, kemudian ditambah 20 kali 25 kali 100. Oke, ketemu hasilnya 120. Nah, kemudian juga begitu untuk IHK tahun 2017. Berarti 1 dikali 85 ditambah 20 dikali 14, kemudian ditambah 20 kali 27,5 ya. Dibagi yang tahun sebelumnya gitu ya, kalikan antara tahun dasar gitu maksudnya. Antara quantity dan price-nya dikalikan, hasilnya terus dijumlah-jumlahkan. Itu sesuai sama jumlah basket market-nya. Ketemu hasilnya yang IHK 2017 itu 122. Nah, tingkat inflasinya berarti IHK kan yang tanyainnya tingkat inflasi 2017, berarti IHK 2017 dikurangi IHK 2016, hasilnya dibagi IHK yang 2016. Di sini 122 dikurangi 120, hasilnya per 120 dengan hasilnya adalah 1,67% untuk tingkat inflasi negara atau suatu wilayah tersebut. Nah, di sini ada perbandingan antara PDB deflator dan IHK. Nah, ini tuh kan kata lainnya PDB deflator, GDP deflator, atau deflator GDP itu sama aja. Oke, jadi kalau PDB deflator itu yang pertama dia basket marketnya berubah-ubah tiap tahun. Nah, tapi kalau IHK dia basket marketnya tetap gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, PDB deflator ini mencakup semua barang dan jasa yang diproduksi, tapi IHK tuh cuma mencakup barang jasa yang dikonsumsi rumah tangga aja gitu, enggak termasuk perusahaan sama pemerintah. Jadi yang dikonsumsi rumah tangga konsumen aja. Nah, yang ketiga, kalau PDB deflator itu hanya untuk barang-barang yang diproduksi di domestik gitu ya. Nah, kalau IHK itu semua konsumsi baik diproduksi domestik maupun yang diproduksi di luar negeri. Tuh. Nah, bisa dan perlu diingat gitu ya bahwa penggunaan perhitungan inflasi itu umumnya menggunakan IHK. Itu. Oke, selanjutnya masuk outline materi yang kelima yaitu penyebab inflasi. Di sini yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan atau dengan kata lain demand pull inflation. Jadi itu kelebihan permintaan lah, terlalu banyak gitu permintaannya dibandingkan pasokan yang ada gitu. Makanya harganya mahal gitu ya. Nah, contohnya itu harga-harga naik itu kalau kelebihan permintaan seperti yang kita tahu pada saat
lebaran misalnya ya, mau hari raya Idul Fitri gitu. Itu kan selalu itu barang-barangnya naik gitu menjelang Idul Fitri. Itu karena permintaannya banyak banget gitu membludak, sedangkan stok yang ada tuh nggak sebanyak itu. Kemudian yang kedua itu inflasi dorongan biaya atau biasa disebut juga cost pull inflation. Nah, kenaikan di inflasi ini tuh yaitu kenaikan biaya produksi gitu, termasuk upah tenaga kerja, harga energi, dan harga bahan mentahnya. Yang ketiga ada inflasi struktural yang terjadi akibat ketidakseimbangan struktural perekonomian. Nah, yang keempat inflasi impor. Ini tuh harga-harga naiknya itu di bidang komoditas di seluruh dunia gitu ya. Kemudian inflasi yang berbasis ekspektasi. Gitu. Jadi ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa yang akan datang. Gitu. Nah, ketika terjadi inflasi, pemerintah nggak diam aja dong, pasti ngambil kebijakan-kebijakan. Nah, di sini ada beberapa kebijakan gitu ya secara umum gitu. Yang kita tahu ada kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Salah satunya ketika adanya inflasi, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga menjadi lebih tinggi. Kemudian kebijakan fiskal gitu ya, oleh Kementerian Keuangan, oleh pemerintah gitu ya. Jadi di sini mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak gitu. Jadi supaya peredaran uang yang ada di masyarakat tuh nggak terlalu banyak lah gitu, nggak kebanyakan gitu. Makanya pajaknya dinaikin gitu kan. Nah, kemudian ada kebijakan harga, menetapkan batas harga untuk suatu barang gitu ya. Kemudian ada kebijakan pasokan, dukungan produksi dan distribusi. Oke, baik untuk kali ini dicukupkan sekian untuk pemaparan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.